Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu, desa Kangguru terasa lebih lengang dari biasanya. Desa kecil di pinggiran hutan itu memang terkenal sunyi, tapi malam ini seolah ada sesuatu yang membuat udara menjadi lebih berat dan dingin. Beberapa rumah sudah memadamkan lampu, hanya menyisakan temaram dari lampu-lampu minyak yang menggantung di teras. Angin malam bergerak pelan, mengangkat dedaunan kering dan menyapunya ke arah jalan tanah yang membelah desa. Di salah satu rumah panggung yang berada agak di pinggir, Tono duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap kosong ke arah meja kayu kecil yang di atasnya tergeletak seutas tali berwarna kusam. Tali itu sudah tampak tua meski aslinya baru saja dipakai tadi pagi. Warnanya kecoklatan, berbau tanah, dan serat-seratnya agak kaku karena pernah terkena air sebelum akhirnya mengering. Tono tidak menyentuhnya, hanya menatapnya seperti menatap sesuatu yang berat untuk diakui keberadaannya. Sejak sore tadi, ia merasa tidak tenang. Setiap kali ia ingin mengambil tali itu untuk dibuang, selalu ada rasa takut aneh yang menghentikannya. Seolah bukan dirinya yang menolak, tetapi ada sesuatu yang membuat tangan dan kakinya enggan bergerak. Ia membencinya, tapi pada saat yang sama, ia merasa terikat secara aneh pada benda itu. Tono tidak pernah berpikir hidupnya akan membawa ke titik ini. Ia hanya seorang pekerja serabutan di desa yang kadang mengambil pekerjaan sebagai pengangkut barang di pasar kecil, kadang menjadi buruh bangunan jika ada proyek. Penghasilannya pas-pasan, tetapi sejak 2 bulan terakhir, ia kehilangan pekerjaan tetap karena proyek pembangunan berhenti mendadak. Tabungannya habis untuk kebutuhan anaknya yang sakit, dan pasar juga sepi, sehingga pekerjaannya di sana hanya datang seminggu sekali. Jadi, ketika temannya Jaya berkata bahwa ada cara untuk mengubah peruntungan, Tono sempat merasa tertarik. Jaya bercerita tentang sesuatu yang ia dengar dari orang-orang di kampung sebelah, bahwa mengambil tali kafan dari jenazah yang baru dikubur bisa membawa keberuntungan. Tentu saja itu bukan ajaran yang benar. Tapi di desa-desa terpencil, kepercayaan seperti itu sudah ada sejak lama dan sering dibicarakan diam-diam. Ada yang bilang tali kafan itu bisa jadi jimat dagangan. Ada yang mengatakan bisa membuat seseorang terhindar dari kesialan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai penarik rejeki. Tono awalnya tidak percaya, tetapi pikiran manusia yang terdesak bisa berubah dengan cepat. Dan ketika Jaya mengatakan bahwa ada jenazah yang akan dikubur hari itu juga, dan ia bisa membantu mengambilkan sesuatu di malam harinya, Tono mulai goyah. Ia tidak ingin melakukan hal itu sebenarnya, tapi rasa putus asa kadang lebih kuat daripada akal. Namun Tono tidak menduga bahwa malamnya ia akan berada di pemakaman seorang diri. Jaya yang awalnya berjanji menemani malah tidak datang. Ia berdalih sedang sakit ketika ditanya. Tono yang sudah terlanjur mempersiapkan diri, akhirnya berjalan sendiri ke makam baru itu. Ia tidak terlalu ingat bagaimana ia bisa mengumpulkan keberanian. Ia hanya ingat suasana makam yang sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang tipis dan angin yang membuat pepohonan berbisik pelan. Tangannya gemetar saat menggali sedikit tanah di bagian kepala jenazah itu, lalu mencari-cari tali yang mengikat kain kafan. Semua terjadi begitu cepat. Ia mengambil tali itu, memasukkannya ke kantong plastik hitam, dan bergegas pulang tanpa menoleh ke belakang. Tetapi sejak ia melangkah keluar dari area pemakaman, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia tidak ingin melihat, dan ia tidak melihat, tapi perasaan itu membuat punggungnya merinding sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, istrinya, Sari, sudah tidur. Tono tidak langsung masuk ke kamarnya. Ia hanya duduk di ruang tengah dan meletakkan tali kafan itu di meja. Meski ia berhasil mengambilnya, ada rasa tidak enak yang terus menghantui.
Seakan-akan mengambil tali kafan itu sama sekali bukan ide yang bagus. Malam semakin larut. Tono belum tidur. Ia masih duduk, sesekali menghela napas panjang, memikirkan bagaimana hidupnya bisa sampai di titik terendah ini. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan tali itu. Ia hanya tahu bahwa ia sangat menyesal, namun ia juga takut untuk kembali ke makam dan mengembalikannya. Perlahan ia berdiri dan berjalan ke kamar, memastikan tidak menginjak lantai kayu yang berdecit agar tidak membangunkan Sari. Istrinya itu sudah cukup pusing memikirkan keadaan ekonomi keluarga. Ia tidak perlu tahu apa yang Tono lakukan malam ini. Belum sempat Tono memegang gagang pintu kamar, terdengar suara pelan dari arah dapur. Bukan suara ketukan seperti cerita-cerita horor yang sering ia dengar, tetapi suara seperti sesuatu yang jatuh dan menyentuh lantai. Tono memboleh capat, tapi tidak melihat apa-apa. Lampu di ruang tengah dan dapur padam. Hanya cahaya dari kamar mereka yang menerangi sebagian kecil ruangan. Ia menghembuskan napas. Mungkin tikus, gumamnya pada diri sendiri. Ia memutuskan masuk kamar dan mencoba tidur. Namun ketika ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah orang yang dimakamkan tadi pagi muncul di kepalanya. Ia tidak mengenal almarhum itu, tapi ia melihatnya dari jauh ketika warga berkumpul di pemakaman. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan warga bilang ia meninggal karena sakit keras. Warga juga mengatakan bahwa almarhum adalah orang baik yang jarang berbicara tetapi tidak pernah membuat masalah. Tono merasa bersalah. Semakin ia mencoba tidur, semakin rasa itu menghujam dadanya. Sekitar 1 jam setelah ia akhirnya memejamkan mata, Tono terbangun karena merasa Sari bergerak gelisah di sampingnya. Ia menoleh dan melihat istrinya menatap ke arah jendela dengan wajah ketakutan. "Ton, tadi ada yang lewat," bisik Sari pelan tanpa mengalihkan pandangannya. "Tadi gimana?" "Ada yang lewat, cepat sekali, seperti bayangan putih panjang. Ia kira kucing, tapi aku tidak pernah lihat kucing sebesar itu." Tono menelan ludah. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela yang tirainya bergerak pelan tertiup angin. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin yang menusuk, bukan dingin yang berasal dari angin biasa. Sari menarik selimutnya lebih rapat. "Ton, jangan-jangan ini karena sesuatu di rumah ini berubah. Kamu ada ambil apa-apa dari luar?" Pertanyaan itu membuat jantung Tono berdegup lebih keras. Ia memalingkan wajah dan hanya berkata pelan, Tidak ada." Sari terdiam. Mungkin ia merasakan sesuatu yang janggal, tapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu sesuatu membuat Tono kembali membuka mata. Ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di ruang tengah. Bukan suara, bukan bayangan. Hanya perasaan aneh seolah ada yang mengisi ruangan itu, mengawasi. Perasaan itu semakin kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan bangkit dari kasur, keluar kamar, dan berdiri di ambang pintu ruang tengah. Lampu redup yang mereka nyalakan sepanjang malam tidak seperti biasa. Cahayanya terlihat lebih temaram, seakan tidak mampu menerangi seluruh ruangan. Ia menatap meja kayu kecil itu, tempat ia menaruh tali kafan. Ia merasa perutnya mual saat menyadari bahwa posisi tali itu berubah. Tadi ia meletakkannya melingkar, tapi sekarang tali itu seperti terulur ke tepi meja, seolah ada seseorang yang hampir mengambilnya. Ia mendekat perlahan, menahan napas. Matanya terus fokus pada tali itu, berharap perubahan itu hanya bayangannya. Ia mendekatkan tangan, lalu menyentuh ujungnya. Tali itu dingin sekali, lebih dingin dari udara malam. Tiba-tiba Sari memanggil dari kamar, "Ton, kamu ngapain di luar?" Tono terkejut dan menjawab cepat, "Tidak, aku cuma minum air." Ia mengambil tali itu dan menaruhnya kembali di tempat semula. Lalu ia memutuskan menyimpannya di laci dapur jauh dari pandangan. Namun meski sudah disimpan, perasaan tidak tenang itu tetap ada. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Setelah kembali tidur, ia merasa seperti terjaga setengah sadar sepanjang malam. Tubuhnya ada di kasur, tapi pikirannya seperti berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Ia merasa rumahnya tidak nyaman lagi, seperti ada energi asing yang mengelilingi tembok-tembok kayu itu. Menjelang subuh, Tono akhirnya tertidur, walau hanya sebentar. Saat ia bangun, matahari sudah naik, dan Sari sedang menyiapkan sarapan sederhana. Anaknya masih tidur. Tono duduk di meja makan, namun ia tidak berselera.
Sari memandang wajah suaminya yang pucat. "Kamu benar nggak ada ambil apa-apa? Rumah ini rasanya beda sejak tadi malam." Tono hanya menggeleng. "Aku cuma capek." Sari ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Ia tahu suaminya sedang banyak pikiran. Hari itu berjalan sangat lambat. Tono beberapa kali keluar rumah untuk menghirup udara, tapi setiap ia menatap ke arah pemakaman di ujung desa, dadanya terasa sesak. Ia baru menyadari bahwa jarak antara rumahnya dengan makam itu tidak sejauh yang ia kira. Jika seseorang berjalan tanpa terdengar, mereka bisa sampai ke area rumah dalam waktu singkat. Menjelang sore, Sari pergi ke rumah saudaranya, membuat Tono berada di rumah sendirian. Saat itulah ia merasa perasaan tidak enak itu muncul lebih kuat lagi. Ia merasa seperti ada yang datang mendekat. Beberapa kali ia merasa ada bayangan yang lewat di belakang rumah. Ia tidak berani mengecek, tapi ia tahu itu ada. Tono duduk di ruang tengah lagi, dan kali ini ia memperhatikan laci dapur tempat ia menyimpan tali itu. Entah mengapa ia merasa seperti laci itu menunggu untuk dibuka. Ia memegang dadanya karena detak jantungnya semakin cepat. Ia melangkah pelan ke arah laci itu. Semakin dekat ia berjalan, semakin kuat perasaan takut itu muncul. Jari-jarinya gemetar ketika menyentuh gagang laci itu. Ia membuka laci itu perlahan. Tali kafan itu sudah tidak ada. Tono mundur perlahan, matanya melebar. Ia mencari-cari ke seluruh ruang dapur, ke ruang tengah, di bawah meja, di lantai. Wajahnya pucat ketika ia menyadari satu hal mengerikan. Jika bukan ia yang memindahkannya, lalu siapa? Atau apa? Dengan napas terengah, ia duduk di lantai sambil memegangi kepala. Ia merasa seperti seluruh rumah sedang menatapnya. Dan saat itu, ia paham sesuatu yang membuat tubuhnya melemah. Sore itu, Tono tidak bisa memikirkan hal lain selain hilangnya tali kafan itu. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, pikirannya kembali pada laci kosong dan bagaimana tali itu bisa menghilang tanpa jejak. Ia terus mempertanyakan kemungkinannya. Apakah ada hewan yang mengambilnya? Tidak mungkin. Tali itu berat dan tidak punya aroma yang menarik. Apakah Sari membukanya? Tidak mungkin juga karena Sari sejak pagi pergi ke rumah saudaranya. Dan hal yang paling tidak ingin ia pikirkan adalah kemungkinan bahwa sesuatu datang untuk mengambilnya kembali. Menjelang senja, Tono duduk di teras rumah. Matahari merayap perlahan ke balik pepohonan, menciptakan warna jingga pucat yang membuat desa terlihat seperti lengang di dunia lain. Angin sore membawa bau tanah basah dan daun jatuh. Bagi kebanyakan orang, suasana ini menenangkan, tetapi bagi Tono justru membuat perutnya mengerut. Ia banyak melamun sampai tidak menyadari ketika seorang tetangganya lewat di depan rumah. Pak Rudi, pria paruh baya yang biasanya ramah, berhenti sejenak dan menatap Tono. "Kok mukanya pucat sekali, Ton?" tanyanya sambil menyandarkan tubuh di pagar. "Ah, nggak apa-apa, Pak. Capek aja." Pak Rudi memperhatikan Tono lama seperti ada sesuatu yang membuatnya curiga. Kemudian ia menurunkan suaranya, mencondongkan tubuh. "Semalam ada yang aneh di sekitar makam," katanya. Tono otomatis menahan nafas. "Aneh gimana, Pak?" "Ada beberapa orang yang lewat kaget. Katanya ngelihat sesuatu berdiri dekat makam Daru. Tingginya nggak wajar, diam saja." Tono merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba tersenyum meski wajahnya terasa kaku. "Ah, mungkin salah lihat, Pak." Pak Rudi mengangguk pelan, tapi ia menatap mata Tono dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Iya, mungkin salah lihat. Tapi kalau kamu atau Sari lihat atau dengar hal aneh, bilang ya, jangan dipendam sendiri." Perkataan itu membuat Tono semakin gelisah. Ia berpura-pura tersenyum lagi dan mengangguk. Setelah Pak Rudi berlalu, Tono masuk ke rumah dengan langkah lambat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaan berlebihan, tapi sulit untuk menepis gambaran tentang sosok tinggi tak wajar di dekat makam itu, apalagi ketika ia tahu bahwa malam sebelumnya memang ada sesuatu yang berubah di rumahnya. Tidak lama kemudian, Sari pulang bersama anak mereka, Rara. Rumah kembali terdengar normal untuk sesaat dengan suara piring, obrolan pelan, dan langkah kaki kecil Rara yang berlari ke sana kemari. Tetapi Tono merasa tidak bisa benar-benar santai. Ia merasa seperti sedang diawasi bahkan ketika semua terlihat biasa. Malam pun tiba. Sari mengajak anak mereka tidur lebih awal.
Tono duduk di ruang tengah menatap pintu dapur yang sedikit terbuka. Entah mengapa setiap ia menatap arah itu, ada rasa tidak nyaman yang merayap di tulang belakangnya. Ia tahu bahwa laci tempat dia menyimpan tali kafan itu kini hanya menjadi ruang kosong yang menakutkan. Ketika jam dinding menunjukkan hampir pukul 11, ia memutuskan masuk kamar. Sari sudah tertidur, Rara memeluk bantal kecilnya. Tono berbaring menatap atap kayu, berharap malam ini akan berlalu tanpa kejadian, tapi harapan itu segera terasa sia-sia. Tidak lama kemudian, Tono terbangun karena istrinya bergerak. Istrinya itu duduk pelan, menatap ke arah jendela kamar. Tirai tipis bergoyang pelan, bulan tampak samar di balik awan. Tono bangun dan duduk di sampingnya. "Kenapa?" Sari tidak langsung menjawab, pandangannya terpaku pada jendela yang menghadap ke belakang rumah. "Aku tadi ngelihat sesuatu di luar." Tono langsung merinding. "Apa maksudmu?" "Seperti seseorang berdiri di bawah pohon mangga. Tingginya aneh, tidak seperti manusia biasa." Tono menelan air liur. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kata-kata yang muncul tidak terdengar meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. "Kita tidak tahu itu apa," Tono kata pelan. "Mungkin cuma bayangan." "Tidak, pohon tidak bergerak seperti itu." Jawaban Sari membuat tubuh Tono panas dan dingin bersamaan. Ia ingin menenangkan Sari, tapi kata-kata yang muncul tidak terdengar meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. "Kita tidak tahu itu apa," Tono kata pelan. "Mungkin cuma bayangan." "Tidak, pohon tidak bergerak seperti itu." Jawaban Sari membuat tubuh Tono panas dan dingin bersamaan. Ia ingin menenangkan Sari, tapi kata-kata yang muncul tidak terdengar meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. "Kita tidak tahu itu apa. Mungkin cuma bayangan." "Bayangan tidak bergetar, Ton." Tono tidak bisa membantah. Ia hanya menelan kuat-kuat ketakutannya dan memutuskan untuk bangkit perlahan. "Aku cek sebentar." Sari memegang tangannya cepat. "Jangan. Aku cuma lihat dari ruang tengah, dari dalam rumah, tidak keluar." Sari akhirnya melepaskan, meski wajahnya jelas penuh kekhawatiran. Tono melangkah ke ruang tengah yang gelap kecuali lampu minyak kecil di sudut ruangan. Ia berdiri beberapa detik untuk membiasakan mata. Pandangannya menyapu seluruh ruangan lalu menuju jendela yang menghadap ke belakang rumah. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik kaca, ia melihat pohon mangga yang besar berdiri diam. Daunnya tidak bergerak banyak, namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan di bawah pohon itu terlihat bergeser sedikit. Bukan seperti bayangan tumbuhan ditiup oleh angin, tetapi seperti bayangan tubuh seseorang yang bergerak pelan. Sangat pelan. Tono mengedip pelan, berharap matanya salah menangkap. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas bentuk itu tampak. Seperti seseorang berbalut kain putih kusut berdiri memunggungi rumahnya. Tubuhnya lebih tinggi dari orang dewasa biasa. Kainnya menggantung panjang dan tidak rapi, seolah-olah pernah disentuh tanah dan debu. Tono mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ia mengusap wajahnya, menunduk sebentar agar pikirannya tidak panik. Tapi ketika ia mendongak lagi, bayangan itu tidak tampak di tempat semula. Dadanya serasa kosong. Ia menelan ludah keras-keras dan melihat sekeliling ruang tengah. Firasat buruk mencengkeram perutnya. Tanpa suara apapun di udara, suasana rumah terasa seperti ditambah satu kehadiran lain. Kehadiran yang tidak terlihat tetapi memenuhi ruangan. Tono menutup pintu kamar dan masuk kembali. Wajahnya pucat. Sari yang melihat langsung mengerti. "Kamu melihatnya juga, Ton?" tanya Sari pelan, hampir tidak terdengar. Tono tidak menjawab. Ia hanya duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi kepalanya. Rara masih tertidur pulas, tidak menyadari ketegangan di ruangan itu. "Kita harus apa, Ton?" Suara Sari bergetar. Aku tidak tahu. Ini semua karena sesuatu yang masuk ke rumah kita." Lanjut Sari tidak berani menyebutkan apapun. Tono merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang tali kapan itu, tentang bagaimana ia mengambilnya dan bagaimana tahu itu hilang, tapi ia takut. Takut Sari terkejut, takut istrinya marah, takut istrinya menyadari bahwa apapun yang terjadi sekarang adalah akibat dari kesalahannya. Namun yang paling ia takutkan adalah yang baru ia sadari beberapa menit lalu di ruang tengah.
bahwa sosok tinggi itu tidak sedang berdiri diam. Sosok itu sedang mencari-cari sesuatu. Dan karena tali kapan itu sudah hilang dari laci, Tono mulai mengerti bahwa yang dicari mungkin bukan lagi benda itu, melainkan orang yang berani mengambilnya. Malam pun semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Sari akhirnya kembali berbaring sambil menggenggam tangan Tono. Tetapi tidurnya tidak tenang. Tono memejamkan mata beberapa kali, tetapi suasana malam membuatnya tidak mampu benar-benar tidur. Ia merasa seperti rumah mereka tidak lagi menjadi tempat aman. Beberapa saat kemudian, meski tidak ada suara yang jelas, Tono merasakan sesuatu berubah di dalam rumah. Suasana udara terasa lebih berat, seperti ada yang memasuki ruangan secara perlahan. Ia membuka mata dan duduk lagi menatap pintu kamar yang tertutup. Ia menunggu, ia tidak tahu menunggu apa. Tapi ada dorongan kuat di dalam dirinya yang berkata bahwa sesuatu sedang mendekati. Beberapa menit berlalu dengan hening. Lalu Tono merasakan getaran halus di lantai kayu rumahnya. Sangat halus, hampir tidak terasa. Namun cukup untuk membuat matanya melebar. Ia menatap Sari yang masih terbaring gelisah. Lalu ia mengalihkan pandangannya melihat ke pintu kamar. Pintu itu bergerak sedikit. Hanya beberapa milimeter. Tetapi cukup untuk membuat hati Tono seperti jatuh ke perut. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Pintu itu bergerak sendiri. Tono tidak berani bernafas. Ia menatap retakan kecil di bingkai pintu itu mencoba menemukan alasan logis, tapi tidak ada. Pintu itu bergerak lagi, kali ini sedikit lebih jelas, seperti didorong pelan dari luar. Mata Tono mulai berair karena ketakutan yang ditahannya. Ia memegang tangan Sari kuat-kuat. Sari terbangun dan langsung menatap ke arah pintu dengan wajah pucat. Pintu berhenti bergerak. Selama beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Tono merasa waktu seolah berhenti. Lalu sesuatu seperti bayangan lebar menutupi celah di bawah pintu itu. Bukan suara, hanya perubahan cahaya yang samar membuat mereka mengerti bahwa ada sesuatu berdiri tepat di depan pintu kamar mereka. Tono menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sari menahan nafas sambil memeluk Rara yang masih tertidur. Bayangan itu tidak bergerak selama beberapa detik yang panjang, seakan menunggu, seakan mengamati. Lalu bayangan itu perlahan menghilang dari celah pintu, pelan sekali, seperti sosok lutut menjauh, tanpa langkah, tanpa suara apapun. Tono tidak berani memastikan. Ia hanya menunduk dan menutup mata beberapa detik, mencoba mengatur nafas. Ketika ia membuka mata lagi, Sari berkata dengan suara bergetar, "Ton, ini tidak bisa dibiarkan. Apapun yang kamu ambil, kamu harus mengembalikannya." Tono menatap istrinya. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dengan air mata yang mulai jatuh. Tapi talinya sudah hilang. Sari menatapnya lebih takut daripada marah. Kalau hilang, berarti ia mengambilnya sendiri. Saat itu Tono menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lagi. Malam itu masih panjang dan apapun yang datang ke rumah mereka belum selesai mencarinya. Dan besok mereka harus kembali ke makam itu sebelum sosok itu kembali mencari secara langsung. Malam itu desa Rasamukti terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya datang dari arah sawah seolah hilang begitu saja, digantikan hawa panas aneh yang membuat siapapun merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Tono melangkah keluar rumah dengan langkah berat, sementara Darsa dan Pak Armin mengikutinya dari belakang. Ketiganya berjalan tanpa ada suara percakapan panjang, hanya pertukaran tatapan gugup yang sesekali terjadi ketika mereka melewati sudut gelap atau pohon besar. Tono terus menggenggam tali kafan itu kuat-kuat di tangannya. Setiap beberapa langkah, ia merasakan benda itu bergetar halus seolah ada sesuatu yang merambat darinya. Bukan getaran keras, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Darsa yang memperhatikan gerakan tangan Tono tiba-tiba memelankan langkahnya. "Aku lihat dari tadi tanganmu gemetar. Tali itu terasa apa?" bisiknya dengan suara pelan, seolah kalau pertanyaan itu bisa memanggil sesuatu. Tono hanya mengangguk pelan. "Terasa hidup, kayak ada yang nunggu." Jawabnya pendek, suaranya terdengar seperti orang menelan ketakutan sendiri. Sementara itu Pak Armin berjalan paling depan, memegang lampu senter tua yang sinarnya kadang berkedip-kedip tak stabil. Setiap kali cahayanya meredup, wajahnya menegang. Lelaki tua itu bukan tidak takut,
Namun ia tahu jika ia terlihat panik, dua pemuda di belakangnya bisa saja langsung kehilangan keberanian. Mereka tiba di jalan setapak menuju kuburan desa. Biasanya tempat itu ramai saat siang, karena orang sering lewat untuk jalan pintas menuju sawah. Tapi malam itu, tempat itu tampak seperti dunia lain yang tidak seharusnya diinjak manusia. Begitu kaki mereka menyentuh tanah setapak dekat pintu pagar kuburan, udara berubah drastis. Hawa dingin menyeruak dari segala arah, begitu dingin sehingga Tono bisa melihat embusan nafasnya sendiri tipis-tipis. "Ini tanda tidak bagus," gumam Darsa menelan ludah. Pak Armin berhenti tepat di depan pagar kecil itu. Ia menyalakan rokoknya, menarik nafas panjang, lalu membuang asapnya pelan-pelan. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara perlahan tapi tegas. "Apapun yang kita lihat nanti, jangan ada yang lari duluan. Pocong itu tidak akan diam kalau salah satu dari kita kabur. Kita harus hadapi sampai selesai." Tono dan Darsa hanya mengangguk. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Ini malam di mana sesuatu yang telah lama terkubur, sesuatu yang seharusnya damai, kembali bangkit hanya karena satu kesalahan, sebuah tali kafan yang tidak seharusnya disentuh. Mereka masuk ke dalam area pemakaman. Langkah kaki mereka terdengar sangat jelas di antara kesunyian, seolah tanah sendiri sedang mendengarkan. Senter Pak Armin mulai menunjukkan bentuk-bentuk nisan, pohon Kamboja yang berdiri bengkok, dan tanah yang terlihat seperti baru saja digali beberapa hari lalu. Tono melihat gundukan makam itu dari jauh. Dadanya langsung sesak. Ia ingat benar wajah si mayat ketika dikuburkan. Wajah yang penuh jahitan dan lebam karena kecelakaan yang tidak wajar. Lelaki itu, Pak Wira, dikenal sebagai orang yang keras kepala. Tapi ia tidak layak mati dalam keadaan tragis seperti itu. Terlebih lagi, tali kafannya tidak layak dicabut oleh tangan orang hidup. Saat mereka semakin mendekat, Darsa merasa seperti ada seseorang berjalan mengikuti langkah mereka dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya kuburan tua yang diam membeku dalam dingin malam. Namun perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Mereka berhenti tepat di depan makam Pak Wira. Tanahnya lembab seperti habis tersiram air. Padahal hari itu tidak turun hujan. Tono maju perlahan. Tangannya yang menggenggam tali kafan itu semakin berat seolah benda itu menariknya mendekat. Ia berlutut di depan makam itu sambil menatap gundukan tanah yang seharusnya diam, tapi malam ini tampak seperti berdenyut. Darsa yang berdiri di belakang Tono tiba-tiba merasa tengkuknya panas, padahal udara dingin. Ia menoleh ke arah kiri, tidak ada apa-apa. Menoleh kanan, tetap kosong. Namun ketika ia melihat ke belakang, hampir saja ia berteriak. Ada bayangan tinggi berdiri di antara dua pohon Kamboja, tubuhnya kaku, kepalanya menunduk, dan kain putih lusuhnya terlihat kusut seperti habis diseret. Tubuhnya tidak bergerak, namun kain kafannya bergetar pelan seperti sedang ditiup angin yang tidak ada. Tono menoleh. "Apa?" Pak Armin langsung menoleh ke belakang, refleks mengangkat senternya. Tapi cahaya senter itu hanya sempat mengenai kaki sosok itu. Kain putih lusuh yang kotor campuran tanah dan lumpur. Sebelum bayangan itu bergerak cepat, menghilang di balik nisan lainnya. Tono tidak menoleh. Ia tahu kalau ia menoleh sekarang, ia tidak akan sanggup menahan ketakutannya. "Tali itu, taruh pelan-pelan," bisik Pak Armin. Tono mengangguk dan mendekatkan tali kafan ke tanah makam. Tapi ketika ia hendak meletakkannya, tanah makam itu tiba-tiba bergerak. Bukan hanya bergeser, tapi benar-benar berdenyut seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Darsa dan Pak Armin mundur spontan, tapi Tono tidak sempat bergerak karena tali kafan itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan tertarik ke dalam tanah seolah disedot oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tanah itu langsung diam lagi. Tono terjatuh ke belakang dengan nafas terengah-engah. Sudah kembali," katanya lirih meskipun suaranya terdengar seperti orang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun detik berikutnya, suara lain terdengar. Suara berat, serak, dan sangat dekat. "Kembalikan semua!" Ketiganya membeku. Suara itu tidak berasal dari dalam tanah.
itu berasal dari belakang mereka. Mereka pelan-pelan menoleh. Di sana, berdiri sosok pocong dengan kepala menunduk. Kain kafannya penuh tanah, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya menampakkan jahang yang menghitam dan lekukan mata kosong yang tampak dalam. Tubuhnya tidak bergerak, namun kain kafannya bergetak pelan seperti sedang ditiup angin yang tidak ada. Tono menoleh sambil menyeret tubuhnya di tanah. Tali itu sudah kembali, kami sudah kembalikan. Pocong itu mengangkat kepalanya sedikit. Mata gelap itu sekarang terlihat jelas, kosong tapi penuh kemarahan. Kembalikan hidupku. Tidak ada yang tahu maksud perkataan itu, namun ketika pocong itu melompat sekali ke arah mereka, Pak Armin menarik kedua pemuda itu dan berteriak, "Lari!" Mereka berlari keluar pemakaman secepat mungkin. Tono hampir terjatuh beberapa kali karena tanah yang licin. Darsa malah sempat menabrak Nisan. Pak Armin yang paling tua ternyata yang paling cepat di antara mereka. Entah karena nyalinya atau karena ketakutannya membuat tenaganya meningkat berkali-kali lipat. Di belakang mereka, suara lompat pocong terdengar ritmis, cepat, semakin dekat. Tubuh Tono bergetar hebat karena ia bisa merasakan getaran tanah setiap kali makhluk itu bergerak. Begitu mereka mencapai pintu pagar pemakaman, Pak Armin membanting tubuhnya untuk menutup pagar itu. Namun begitu pagar tertutup, suara melompat itu berhenti. Sunyi. Lalu suara angin kembali muncul pelan-pelan, seperti malam kembali berjalan normal setelah sesuatu dihapus paksa dari dunia manusia. Mereka bertiga terdiam lama, tubuh gemetar, nafas tidak beraturan. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat. Namun, Tono merasakan sesuatu. Dadanya terasa aneh, sesak, seperti ada beban yang menempel di tubuhnya. Ketika ia menunduk, ia melihat ujung kain putih kecil menempel di lengan bajunya. Kain kafan. Tapi ia tidak sempat bertanya, karena tiba-tiba dari arah belakang pagar, suara berbisik terdengar. "Aku belum selesai." Tono menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Malam itu, mereka bertiga sadar satu hal. Mengembalikan tali kafan tidak mengakhiri apapun. Justru baru membuka sesuatu yang lebih besar. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.